Rahasia umur panjang yang tak pernah disangka. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ada lansia yang masih segar bugar di usia 90-an, bahkan 100 tahun lebih, tanpa pernah dirawat di rumah sakit? Mereka berjalan sendiri, tertawa lepas, dan tetap aktif setiap hari. Rahasianya bukan pada obat mahal, bukan juga pada teknologi canggih, tapi justru dari sesuatu yang terlihat sangat sederhana, pola makan mereka. Di tengah dunia yang penuh makanan instan dan diet ekstrim, ada sebuah kebiasaan makan yang nyaris dilupakan, namun justru menjadi kunci utama umur panjang para lansia di Jepang, Yunani, dan bahkan Indonesia. Dan kabar baiknya, siapapun bisa menirunya, termasuk Anda dan orang tua Anda di rumah. Di video ini, kita akan membongkar pola makan sederhana yang terbukti secara ilmiah bisa memperpanjang umur, meningkatkan kualitas hidup, dan bahkan mencegah penyakit kronis tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Siapkan diri Anda, karena informasi ini bisa mengubah cara Anda memandang makanan selamanya. Sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena di channel Emas di Ujung Usia, kami selalu menyajikan informasi berharga seputar kesehatan lansia yang bisa menyelamatkan hidup orang tua tercinta Anda. Pola makan lansia Jepang, kunci umur panjang dari negeri Sakura. Salah satu negara dengan jumlah lansia sehat terbanyak di dunia adalah Jepang. Lebih dari 80.000 orang berusia 100 tahun ke atas, dan angka ini terus bertambah setiap tahun. Apa rahasia mereka? Bukan teknologi super canggih atau perawatan medis mahal. Jawabannya justru sangat sederhana, pola makan harian yang disiplin dan alami. Lansia Jepang rata-rata mengonsumsi makanan dalam porsi kecil, beragam, dan kaya nutrisi. Mereka tidak makan berlebihan. Prinsip mereka dikenal dengan nama Hara Hachibu, yaitu makan hanya sampai kenyang 80%. Dengan begitu, sistem pencernaan mereka tidak pernah dipaksa bekerja terlalu keras. Menu sehari-hari mereka terdiri dari makanan tinggi serat dan rendah lemak. Biasanya terdiri dari nasi, sup miso, ikan panggang, sayuran rebus, dan buah segar. Mereka juga jarang mengonsumsi daging merah. Sebagai gantinya, mereka memilih tahu, tempe, dan hasil laut seperti rumput laut dan ikan kecil yang kaya omega 3. Uniknya, makanan mereka minim gula tambahan dan nyaris tanpa makanan olahan. Mereka lebih percaya pada rasa alami dari bahan makanan dan sangat menghormati proses memasak yang sehat, direbus, dikukus, atau dipanggang. Lebih dari sekadar makanan, lansia Jepang juga memperlakukan waktu makan sebagai momen penuh rasa syukur. Makan dilakukan dengan perlahan, dalam suasana tenang, dan bersama keluarga. Ini memberi dampak besar bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada mental dan emosi mereka. Dengan pola makan seperti ini, tak heran jika mereka bisa menjalani hari-hari tua tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Bahkan banyak di antara mereka yang masih aktif berkebun, memasak, atau jalan pagi tanpa bantuan tongkat. Apakah orang tua Anda masih sering mengonsumsi makanan instan atau gorengan setiap hari? Mungkin ini saatnya mulai perlahan-lahan mengganti menu harian mereka dengan pola makan seperti lansia Jepang. Bagikan video ini ke keluarga Anda agar kita bisa hidup lebih sehat bersama. Makanan rumahan tradisional, obat sejati untuk lansia. Kalau kita kembali ke masa kecil, mungkin kita masih ingat betapa lezatnya masakan ibu atau nenek kita, sayur bening, tempe goreng, ikan pindang, atau singkong rebus. Ya, tanpa kita sadari, itulah sebenarnya makanan super yang selama ratusan tahun menjaga kesehatan para orang tua kita, jauh sebelum ada obat modern. Di pedesaan Indonesia, masih banyak lansia yang hidup sehat hingga usia 80 atau 90 tahun tanpa pernah opname. Kenapa? Karena pola makan mereka masih mengandalkan bahan alami. Tanpa penyedap, tanpa kalengan, tanpa makanan cepat saji. Mereka makan apa yang mereka tanam sendiri. Daun kelor dari pekarangan,
ubi dari kebun, ikan dari sungai. Bahkan jamu tradisional seperti kunyit asam atau temulawak masih jadi bagian dari rutinitas harian. Ini bukan hanya menghemat uang, tapi juga mengurangi risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Yang menarik, lauk pauk mereka seringkali sangat sederhana. Misalnya hanya tahu kukus, sambal terasi, dan lalapan. Tapi karena mereka makan dengan penuh kesadaran dan tanpa berlebihan, tubuh mereka tetap kuat dan tidak mudah sakit. Sayangnya, banyak dari kita mulai meninggalkan pola makan seperti ini. Kita lebih tergoda oleh makanan cepat saji yang penuh lemak, gula, dan bahan pengawet. Padahal, tubuh lansia jauh lebih sensitif terhadap racun-racun makanan modern. Jadi, jika Anda ingin melihat orang tua Anda tetap kuat dan mandiri di usia senja, mungkin sudah waktunya membawa kembali tradisi makan sederhana yang sehat ini ke meja makan. Apakah Anda masih punya orang tua yang tinggal di kampung? Coba perhatikan apa yang mereka makan setiap hari. Dan mulai sekarang, mari kita pelajari kembali resep-resep sederhana yang terbukti menjaga kesehatan dari generasi ke generasi. Klik like kalau Anda setuju. Mengapa lansia harus mengurangi gula dan garam? Tahukah Anda bahwa dua bumbu dapur yang paling sering kita pakai, gula dan garam, adalah penyebab utama banyak penyakit di usia lanjut? Ya, meskipun terlihat sepele, konsumsi berlebihan gula dan garam adalah penyebab diam-diam di balik tekanan darah tinggi, diabetes, stroke, dan bahkan penyakit jantung. Banyak lansia mengalami penurunan fungsi organ. Ginjal tak sekuat dulu, jantung mulai melemah, dan pembuluh darah menjadi lebih kaku. Nah, ketika tubuh sudah tak mampu mengimbangi beban dari makanan yang terlalu asin atau manis, risiko kesehatan langsung meningkat drastis. Sayangnya, banyak dari kita yang tak sadar. Kita terbiasa menambahkan gula berlebih ke teh atau kopi, menyukai makanan ringan yang asin dan gurih, serta menggunakan bumbu instan yang kandungan natriumnya sangat tinggi. Padahal, cukup dengan mengurangi 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan gula per hari saja, tubuh kita bisa jauh lebih sehat dalam jangka panjang. Apalagi untuk lansia, perubahan kecil ini bisa menjadi penyelamat nyawa. Lansia yang berhasil menjaga kadar garam dan gula dalam pola makannya terbukti memiliki tekanan darah yang lebih stabil, fungsi jantung yang lebih baik, dan risiko stroke yang jauh lebih rendah. Bahkan, mereka lebih jarang mengalami nyeri sendi dan kelelahan. Alternatifnya, gunakan rempah alami seperti jahe, kunyit, bawang putih, dan daun salam untuk menambah rasa tanpa harus menambah garam. Untuk rasa manis, gunakan potongan buah segar atau sedikit madu alami. Jangan bergantung pada rasa gurih dan manis buatan, karena kesehatan jangka panjang taruhannya. Coba sekarang, cek kembali makanan di rumah Anda. Apakah terlalu asin atau terlalu manis? Ajak orang tua Anda untuk mengurangi sedikit demi sedikit dan rasakan perbedaannya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman atau keluarga yang Anda cintai, karena info sederhana ini bisa menyelamatkan banyak nyawa. Sarapan ideal untuk lansia bukan nasi uduk, tapi ini. Pagi hari adalah waktu yang paling penting untuk mengisi energi tubuh. Tapi justru banyak orang, terutama lansia, memulai hari dengan pilihan yang salah. Nasi uduk, gorengan, mie instan, kopi manis, terdengar nikmat. Tapi tahukah Anda, kombinasi ini bisa langsung meningkatkan tekanan darah dan gula darah? Lansia membutuhkan makanan yang mudah dicerna namun tetap bergizi. Sarapan seharusnya menjadi momen penting untuk memberi bahan bakar pada tubuh tanpa membuat sistem metabolisme bekerja terlalu berat. Dan ini bukan berarti harus makan mahal, justru yang sederhana lebih baik. Beberapa contoh sarapan ideal untuk lansia adalah bubur oat dengan irisan buah dan sedikit madu, telur rebus dan sayuran kukus, ubi rebus dengan teh tanpa gula, pepaya dan pisang yang kaya serat dan vitamin, segelas susu rendah lemak atau susu kedelai. Kombinasi ini membantu menjaga kadar gula tetap stabil sepanjang pagi, mencegah rasa lemas,
dan mendukung fungsi otak serta jantung. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa lansia yang rutin sarapan dengan makanan tinggi serat dan rendah lemak punya risiko stroke 30% lebih rendah dibanding mereka yang melewatkan sarapan atau makan yang salah. Selain itu, penting untuk memperhatikan waktu makan. Jangan tunggu sampai lapar berat. Makanlah dalam 1 jam setelah bangun tidur agar metabolisme tetap terjaga dan tubuh tidak lemas sepanjang hari. Dan ingat, hindari sarapan dengan roti tawar manis, kopi 3 sendok gula, atau gorengan yang sudah dihangatkan berkali-kali. Tubuh lansia jauh lebih peka terhadap minyak trans, lemak jenuh, dan karbohidrat olahan. Mulai besok pagi, yuk bantu orang tua kita dengan menyiapkan sarapan sehat yang mudah dan bergizi. Bagikan video ini agar makin banyak keluarga yang tahu bahwa umur panjang bisa dimulai dari meja sarapan. Camilan sehat untuk lansia, enak, murah, dan aman. Camilan, siapa yang tidak suka? Bagi lansia, ngemil seringkali menjadi bagian penting dari rutinitas harian. Tapi tanpa disadari, justru camilan bisa menjadi bom waktu bagi kesehatan, terutama jika isinya gorengan, kue manis, atau makanan ringan kemasan tinggi garam. Padahal, tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu. Organ pencernaannya melambat, kadar gula darah mudah naik, dan tekanan darah cepat berubah. Maka dari itu, penting sekali untuk memilih camilan yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga menyehatkan. Apa saja contoh camilan sehat untuk lansia? Irisan buah segar seperti apel, pepaya, atau pisang. Kacang rebus, bukan yang digoreng atau asin. Singkong atau ubi kukus. Yogurt rendah lemak tanpa pemanis tambahan. Jagung rebus atau bubur kacang hijau alami. Camilan ini tidak hanya memberikan energi tambahan, tapi juga mengandung serat, vitamin, dan antioksidan yang membantu mencegah penyakit kronis. Bahkan, serat dari buah dan umbi-umbian bisa membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, masalah yang umum terjadi pada lansia. Selain jenis camilannya, penting juga memperhatikan waktu ngemil. Idealnya, camilan dikonsumsi di antara waktu makan utama, yaitu sekitar pukul 10 pagi dan 3 sore. Dengan begitu, gula darah tetap stabil dan tubuh tetap bertenaga sepanjang hari tanpa harus makan berlebihan. Hindari juga memberi camilan malam seperti biskuit manis, mie instan, atau makanan asin. Ini bisa mengganggu kualitas tidur dan memperberat kerja ginjal saat malam hari. Coba cek camilan favorit orang tua Anda, apakah menyehatkan atau justru diam-diam merusak? Yuk, mulai isi toples di rumah dengan camilan sehat. Jangan lupa like dan share video ini ke sesama keluarga agar kita bisa hidup lebih bijak dan sehat di usia senja. Minuman yang membahayakan lansia dan alternatif sehatnya. Air putih memang sering diremehkan, tapi justru itulah obat alami terbaik yang dimiliki tubuh. Terutama untuk lansia yang sering lupa minum atau malah mengganti air putih dengan teh manis, kopi, bahkan minuman instan dalam kemasan. Padahal, tubuh lansia sangat mudah mengalami dehidrasi. Sensasi haus mereka menurun seiring usia, sehingga banyak yang tidak sadar kalau tubuhnya sudah kekurangan cairan. Dan saat itu terjadi, fungsi ginjal, jantung, hingga otak bisa terganggu secara signifikan. Yang lebih parah lagi, banyak lansia mengonsumsi minuman yang justru merusak kesehatan secara perlahan. Teh manis yang terlalu kental, kopi instan dengan gula dan krimer, minuman energi atau isotonik, minuman kemasan tinggi gula. Minuman seperti ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah, dehidrasi, hingga meningkatkan tekanan darah. Bukan tidak mungkin, ini menjadi pemicu stroke atau serangan jantung diam-diam. Lalu apa alternatif minuman sehat untuk lansia? Air putih hangat, dengan perasan jeruk nipis untuk variasi rasa. Air rebusan jahe, serai, atau daun pandan, baik untuk pencernaan dan peredaran darah. Jamu alami seperti kunyit asam atau temulawak, tanpa pemanis buatan. Teh herbal tawar seperti chamomile atau daun jati Cina. Minuman-minuman ini tidak hanya menyegarkan,
tapi juga menyehatkan tubuh tanpa membebani organ dalam. Bahkan beberapa di antaranya punya efek antiinflamasi, mengurangi nyeri sendi, dan memperbaiki tidur malam. Yang terpenting, ajak lansia untuk minum secara rutin, bukan menunggu haus. Sediakan botol khusus untuk mereka, dan biasakan minum air setiap 1-2 jam, walau hanya seteguk. Ayo mulai sekarang, ganti teh manis dan kopi instan di meja makan Anda dengan minuman yang lebih sehat. Tag keluarga atau orang tua Anda di video ini. Karena perubahan kecil dalam kebiasaan minum bisa membuat perbedaan besar dalam hidup mereka. Waktu makan yang tepat, pola yang diabaikan, padahal vital. Banyak orang hanya fokus pada apa yang dimakan, tapi lupa memperhatikan kapan mereka makan. Terutama bagi lansia, waktu makan memiliki pengaruh besar terhadap kestabilan metabolisme, kualitas tidur, dan kerja organ tubuh secara keseluruhan. Salah satu kesalahan umum yang dilakukan adalah makan terlalu malam. Banyak lansia terbiasa makan berat menjelang tidur, misalnya pukul 8 atau bahkan 9 malam. Padahal, saat malam hari, sistem pencernaan melambat secara alami. Makanan yang masuk akan lebih sulit dicerna, menumpuk, dan memicu gangguan seperti mak, GERD, hingga naiknya tekanan darah saat tidur. Sebaliknya, ada pola makan sederhana yang bisa membuat tubuh lansia bekerja lebih optimal, makan malam sebelum jam 6 sore, lalu menghindari makanan berat setelahnya. Ini memberi waktu bagi tubuh untuk mencerna dan memperbaiki diri selama tidur malam. Idealnya, waktu makan lansia mengikuti pola berikut. Sarapan antara pukul 06.30 07.30 pagi. Makan siang antara pukul 11.30 12.30 siang. Makan malam antara pukul 17.00 18.00 sore. Jika lapar di malam hari, berikan camilan ringan seperti pisang atau segelas susu hangat. Hindari mie instan, nasi uduk, atau gorengan malam yang bisa memicu lonjakan gula dan membuat tidur terganggu. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa lansia yang menjaga waktu makan secara konsisten memiliki kadar insulin yang lebih stabil, kualitas tidur yang lebih nyenyak, dan bahkan berat badan yang lebih terkendali tanpa diet ketat. Bahkan, tubuh kita memiliki jam biologis atau ritme sirkadian. Saat kita makan sesuai ritme ini, metabolisme akan bekerja secara alami tanpa dipaksa. Inilah yang membuat lansia di daerah Okinawa dan Sardinia, dua wilayah dengan jumlah centenarian terbanyak, terlihat bugar meskipun usianya sudah di atas 90 tahun. Coba ubah pola makan lansia di rumah, bukan hanya menunya tapi juga jam makannya. Atur makan malam lebih awal dan rasakan sendiri perbedaannya. Jangan lupa bagikan info ini ke grup keluarga Anda, karena satu perubahan kecil ini bisa membawa umur panjang. Porsi kecil, umur panjang, filosofi makan yang terbukti ampuh. Di balik tubuh sehat para lansia di banyak negara berumur panjang, ada satu prinsip makan yang sederhana namun sangat efektif, makan dalam porsi kecil, tapi sering. Ini bukan sekadar mitos, melainkan hasil dari kebiasaan yang dibangun bertahun-tahun. Lansia yang makan dengan porsi besar dalam sekali waktu akan membebani sistem pencernaan. Akibatnya, tubuh menjadi cepat lelah, kadar gula melonjak tajam, dan perut terasa begah. Sebaliknya, lansia yang makan dalam porsi kecil cenderung memiliki sistem metabolisme yang lebih stabil, energi lebih tahan lama, dan risiko gangguan lambung yang lebih rendah. Contohnya bisa dilihat pada pola makan hara hachibu dari Jepang, yang artinya makan sampai 80% kenyang. Dengan prinsip ini, lansia terbiasa berhenti makan sebelum benar-benar merasa penuh. Tujuannya bukan menahan lapar, tapi memberi ruang bagi tubuh untuk mencerna dengan nyaman. Kebiasaan ini ternyata juga dilakukan oleh para centenarian di Sardinia, Italia. Mereka makan sederhana, semangkuk kecil sup sayur, sepotong roti gandum, dan buah lokal. Mereka tidak pernah makan sampai kekenyangan, dan selalu berhenti saat tubuh mengatakan cukup.
Tak hanya itu, makan perlahan juga jadi bagian dari filosofi ini. Lansia yang makan terburu-buru cenderung mengunyah makanan kurang baik, sehingga lambung bekerja lebih keras. Akibatnya, muncul masalah seperti perut kembung, asam lambung, hingga sembelit. Dengan mengatur porsi kecil dan makan perlahan, lansia memberi kesempatan bagi tubuh untuk menyerap nutrisi lebih maksimal. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa pola ini bisa menurunkan risiko obesitas, memperpanjang usia sel, dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi, bukan tentang berapa banyak makanan yang kita makan, tapi seberapa sadar kita saat memakannya. Makanlah dengan hati, bukan hanya dengan nafsu. Ayo mulai ubah cara makan orang tua kita. Kurangi porsi, tingkatkan kesadaran, dan ajarkan untuk berhenti sebelum kenyang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan agar lebih banyak lansia bisa hidup sehat dan panjang umur berkat perubahan kecil ini. Kesimpulan, bukan obat, tapi kebiasaan sederhana yang selamatkan lansia. Kini kita telah melihat bersama bahwa rahasia umur panjang para lansia sehat bukanlah sesuatu yang rumit. Bukan dari obat mahal, bukan pula dari rumah sakit elit. Justru kunci utamanya ada pada sesuatu yang sangat dekat, yaitu kebiasaan makan harian yang sederhana dan konsisten. Mulai dari sarapan yang ringan dan bergizi, camilan sehat tanpa pengawet, air putih yang cukup, makan malam lebih awal, hingga porsi kecil yang disantap perlahan, semuanya berperan penting dalam menjaga tubuh tetap sehat, aktif, dan panjang umur. Lansia yang menerapkan pola makan ini terbukti lebih jarang terkena penyakit kronis seperti stroke, diabetes, jantung, dan kolesterol tinggi. Tidurnya lebih nyenyak dan kualitas hidupnya lebih baik. Pencernaannya lancar dan tenaganya tetap stabil di usia senja. Mental dan emosinya lebih tenang karena tubuhnya terasa nyaman. Dan kabar baiknya, Anda bisa memulai dari sekarang. Tak perlu menunggu sakit. Tak perlu menunggu tua. Pola makan ini bukan hanya untuk lansia, tapi juga cocok untuk semua usia yang ingin menua dengan sehat dan bahagia. Bayangkan jika Anda bisa membantu orang tua Anda hidup 10 tahun lebih lama dalam keadaan sehat, bebas dari ketergantungan obat, dan tetap bisa tertawa bersama cucu-cucu mereka. Bukankah itu hal paling indah? Semua bisa dimulai dari dapur rumah Anda. Jika Anda merasa video ini membuka wawasan, klik like, bagikan ke orang tua Anda, saudara, atau siapapun yang Anda sayangi. Jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan video-video penuh inspirasi lainnya dari channel Emas di Ujung Usia. Karena umur panjang bukan hanya soal takdir, tapi juga soal pilihan. Dan pilihan itu dimulai hari ini.